Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya ditugasi oleh Pak Ketua Nur Hidayat ini untuk memberikan ikut masukan terhadap pandangan tentang apa kira-kira dampak inflasi yang tinggi yang sudah mulai melanda banyak negara maju. Ya, saya mungkin tarik lebih luas ya, dengan memberi judul yang agak serem. Karena salah satu tugas ekonom itu kan memberi peringatan. Bahwa peringatan yang buruk, membuat ramalan buruk, bukan agar terjadi, nggak beda dengan dukun, Mas Nur. Biar agar itu dicegah supaya tidak terjadi. Ini dulu yang di-highlight ya. Kadang kita ini kan ngomong yang kritis, keras, itu langsung di Twitter itu diserang itu sama buser-buser, dasar tidak bersyukur, mau merusak Indonesia, ya tidak begitu kan sebetulnya. Maksud kita memberikan ramalan buruk itu adalah agar itu tidak terjadi. Kira-kira begitu ya. Karena itu saya kasih yang keras. Ini ancaman krisis ekonomi pasca pandemi. Jadi substansi pandangan saya adalah kita mulai harus waspada. Sudah lagi bukan soal pandemi. Bisa jadi tidak ada pandemi susulan dan kita berharap begitu. Negara-negara lain sebagian pulih, tapi kita mungkin salah satu negara yang justru terancam kesulitan untuk pulih. Kalau cuma tidak pulih masih satu soal. Bagaimana kalau kita akan mengalami resesi bahkan krisis, kurang lebih begitu ya. Nah, pertama di tema ini kita kan bicara dulu pemulihan ekonomi toh, apa indikatornya? Masalahnya di pembicaraan netizen yang itu dipicu oleh otoritas sendiri, seolah-olah pemulihan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi. Bahkan lebih sempit lagi dari pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan PDB. Kita yang belajar ekonomi tahu persis ya, pengertian pertumbuhan PDB itu tidak sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau pertumbuhan PDB ya bisa triwulan, bisa tahun. Sementara pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan PDB real per kapita dalam jangka panjang. Udah berapa faktor itu? Kalau pakai PDB per kapita real, udah lebih rendah daripada PDB biasa. Ditambah lagi kalau dia berlangsung, cara menganalisisnya tidak bisa triwulan atau tahun. Nah, tapi sudahlah, memang pertumbuhan ekonomi jadi sama dengan pertumbuhan PDB kan. Nah, maka kita harus lihat dulu apakah benar sudah terjadi pemulihan, dan pemulihan itu akan tersendat jika ada inflasi ini berkelanjutan di negara maju. Bagaimana transmisinya kan, kurang lebih begitu. Yang kedua, menurut saya pemulihan ekonomi itu mestinya ukuran lain adalah kondisi ketenaga kerjaan. Nanti kita lihat. Jadi tidak bisa hanya pertumbuhan PDB. Kemudian yang ketiga, kita juga harus lihat bagaimana perkembangan kondisi kemiskinan untuk dikatakan mengalami pemulihan. Yang keempat, kita harus lihat kredit perbankan, karena di situ adalah darah perekonomian. Kalau itu pulih, mestinya ada tanda-tanda darahnya makin lancar, tidak lagi kena darah rendah atau darah tinggi, kurang lebih begitu. Nah, yang kelima, penjualan real, ya, indeks penjualan real. Itu bagaimana? Untuk apakah tanda-tandanya telah pulih? Yang keenam, indeks keyakinan konsumen. Dan dalam komponennya nanti yang paling penting adalah tentang lapangan kerja. Yang ketujuh, kondisi ketahanan eksternal. Apakah kondisi ketahanan eksternal kita mencerminkan terjadinya pemulihan, dan apakah kerawanan di tahun-tahun mendatang itu bisa dicegah sejak dini. Tentu banyak indikator lain ya, tapi saya bahas yang 7 itu aja. Nah, mari kita lihat yang disebut dengan pertumbuhan PDB, pertumbuhan ekonomi. Di sini saya ikut aja nama pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya ini pertumbuhan PDB ya, kalau dilihat panjang begini baru pertumbuhan ekonomi. Kalau 1 tahun apalagi triwulan, pertumbuhan ekonomi 7%, itu sebenarnya tidak tepat disebut pertumbuhan ekonomi ya, sebagai analisis itu pertumbuhan PDB real 1 triwulan. Nah, kalau dilihat ini tahun 2021 kemungkinan besar hanya 3,8. Ya, kalau kita cukup optimis ya 4 lah, tapi saya kira tidak bisa. Kalau benar 3,8, maka tahun berikut, ini andai tidak ada urusan inflasi tadi ya, itu diproyeksi 5,2 lah. Nah, mari kita lihat yang penting bahwa ini sebetulnya yang harus kita lihat betulan adalah persentase itu kan berbasis tahun sebelumnya. Karena itu yang harus kita lihat cermat sebetulnya adalah PDB harga konstannya. Itu yang mencerminkan real produksi. Nah, real produksi
Jadi bagaimana, apakah tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, itu berarti kontraksi. Kalau lebih tingginya berapa? Lalu kita akan bisa lihat angkanya. Sederhananya itulah nilai tambah barang dan jasa yang benar-benar diproduksi. Nah, maka kita bisa buat simulasi andai tidak terjadi pandemi. Maksudnya ini bukan berandai-andai sebenarnya. Kalau pulih, itu tidak bisa hanya kembali ke 2019, apalagi hanya kembali ke angka pertumbuhan, tapi kembali kepada produksi real. Nah, kita lalu lihat lintasannya, lintasan terakhir aja lah kita sedikit konservatif, anggap 5%. Berarti kan kita bisa buat PDB andai tidak ada pandemi dengan membuat angkanya tumbuh 5% setiap tahun. Kurang lebih begitu ya. Nah, dapatlah grafik biru, tapi grafik biru itu salah geser saya. Sebetulnya 2021 itu 2020. Jadi lebih parah dari gambar itu. Tapi ini nggak apa-apa, nanti di slide berikut kebetulan ada lagi. Jadi otomatis kita akan melihat kapan tahun di mana PDB real sama dengan seandainya PDB tidak ada pandemi. Masuk akal ya? Ya. Nah, itu namanya kehilangan. Kan ibaratnya umpama masa kecilnya saya itu sakit atau apa itu, maka kembali normal itu bukanlah sekedar tambahan, tapi saya kembali ke lintasan normal pertumbuhan badan saya. Karena itu sudah keniscayaan ya, PDB itu memang harus tumbuh untuk menunjukkan perekonomian itu berjalan. Nah, maka ini saya pakai aja yang dari proyeksi IMF ya, IMF Oktober 2021 dia kasih proyeksi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang orange itu dari 2021 proyeksi PDB harga konstan dia. Yang biru itu saya membuat simulasi dari seandainya tumbuh 5%. Cuma gambarnya kegeser setahun. Jadi harusnya di tahun 2021 itu kalau tidak ada pandemi, itu nilai PDB konstan kurang lebih 11.496 triliun. Didapat dari 5% atas PDB 2020 konstan. Nah, ternyata yang terjadi karena pandemi kontraksi dapatnya 10.722. Dibuatlah proyeksi. Maka kalau pakai ini sampai 2026 kita belum pulih sebenarnya. Belum berhasil mengkompensasi kehilangan. Pulih lebih tinggi dari 2019, tetapi belum mengkompensasi kehilangan. Sebenarnya ini ukuran lajim loh ya, itu namanya PDB loss ya, yang hilang dari kemungkinan. Dan ini penting buat untuk mengukur seberapa kita sudah mendorong proses pemulihan. Nah, ini IMF nanti dikira saya suka ngambil asing ya, padahal memang pemerintah kan juga suka ngambil itu, saya cuma ikut-ikutan aja sebenarnya. Nah, yang berikut aja saya pakai dari ini saja, dari APBN, tapi kan yang lengkap baru RAPBN. APBN sudah diketok, tapi nota keuangannya kan belum dirubah. Nah, ini gambarnya. Menurut nota keuangan RAPBN yang sebelah kiri itu diproyeksikan tahun 2021 3,7 sampai dengan 4,5. Ini belum dirubah oleh APBN ya. Berarti kalau garis tengah 3,7 tambah 4,5 bagi 2 4,1 kan proyeksinya. Ya. Nah, kalau 2022 berarti proyeksinya 5,25 dan seterusnya. Nah, saya buat aja gambar itu, tapi saya tidak mau terjebak angka pertumbuhan ekonomi, tapi PDB realnya. Maka mulailah saya dari tahun 2020. Yang orange itu proyeksi as usual, jadi yang otomatis sama dengan proyeksi reform, karena udah lewati ya, 2020 kan sudah dilewati. Nah, 2021 dan seterusnya mengikuti skenario pemerintah ini. Jadi kalau yang orange itu menunjukkan as usual, jadi berarti pemerintah menganggap kalau tidak ada effort yang extraordinary, reformasi, salah satu reformasinya ya pajak itu maka jalurnya adalah yang orange. Tetapi kalau menurut pemerintah, dia akan meningkatkan menjadi abu-abu. Kalau angkanya persennya yang kiri ya, ini saya ganti menjadi angka PDB real, itu cara hitungan saya ya, jadi mengolah saya. Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang biru, nah itu seperti di atas tadi, ini udah angka yang benar nih. Yang biru, saya mulai dari 2019, seandainya ekonomi tumbuh 5%. Make sense ya? Maka belum sampai tahun 2025, skenario pemerintah itu belum mengkompensasi kehilangan. Akan skenario optimis sekaligus ya? Nah, jadi kita tanpa adanya urusan inflasinya negara maju, pemulihan ekonomi kita ini kalau berdasarkan cara lihat seperti ini, belum sebenarnya. Tentu kalau kita bicara optimis, sudah ada perbaikan dalam 3 bulan terakhir, sudah ada yang menggeliat, it's okay. Tapi sebagai pengamat ekonomi, saya ulangi lagi, tanpa bermaksud buruk,
saya mengingatkan kita tidak boleh menghibur diri berlebihan juga. Ekonomi kita ya masih begini faktanya. Nah, satu lagi terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu sektoralnya bagaimana? Karena kalau pertumbuhan ekonomi di slide berikut terlihat bahwa kalau pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu kepada sektor-sektor yang tidak lazim itu tidak lazim sebelumnya maksudnya. Misal Infocom, jasa keuangan dan asuransi, kesehatan. Sementara tiga sektor terbesar seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, seperti apa? Kenapa? Karena ini yang agak sedikit mengkhawatirkan ya. Sebelum pandemi pun, tiga sektor ini cenderung di bawah laju PDB rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di depan, jika ini masih terus berlanjut, maka bisa dipastikan kualitas pertumbuhan ekonomi kurang inklusif. Karena tiga sektor inilah yang menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Jadi misalnya angka 5 dicapai, 5,5 dicapai, tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang tidak mengusung tenaga kerja yang banyak, Pak Hidayat. Jadi itu kan artinya kita belum pulih. Nah, kurang lebih begitu. Ini gambaran sebelumnya saja. Nah, itu PDB. Bagaimana dengan yang kedua yang saya tawarkan tadi? Sebenarnya bukan tawaran saya, itu saya memilih saja dari indikator yang lazim tentang pekerjaan, tingkat pekerjaan. Nah, tingkat pekerjaan ini sama sekali belum mengindikasikan perbaikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Karena hingga tahun 2021 tadi, untuk kondisi Agustus 2021 dibanding kondisi Agustus 2019 sebelum pandemi, itu jauh ya. Jadi jumlah penganggur masih 9,1, turun dari Februari. Itu bukan turun karena pemulihan, itu turun karena musim panen lewat. Saya kira kawan-kawan yang ahli pertanian paham lah. Biasa sudah kalau Februari itu biasanya bisa membaik. Tetapi nyatanya ini masih Agustus masih 9,1. Tingkat pengangguran pun 6,49 sampai Agustus 2021. Dan ingat pengalaman di masa lalu, di masa krisis, tingkat pengangguran ini setelah krisis masih naik. Jadi setelah 98 itu masih naik tingkat pengangguran maupun jumlah penganggur. Dan turun perlahan, belum pernah mencapai tingkat sebelum krisis. Nah, maka pertanyaan seriusnya adalah bagaimana kita mengukur pemulihan ekonomi dari sisi tingkat pengangguran terbuka ini. Nah, yang kanan untuk menekankan lagi saja. Sebetulnya salah satu dampak pandemi adalah meningkatnya pekerja tidak penuh. Mereka yang bekerja kurang dari 35 jam sehari. Yang jumlahnya mencapai lebih dari 4 sampai 46 juta ya pada waktu 2020. Membaik di 2021, tapi kalau dibandingkan 2019 jauh. Sebelumnya hanya di kisaran 36 juta. Jadi ada tambahan 8 jutaan pekerja tidak penuh. Belum pulih di 2021 dan kurang lebih begitu. Satu lagi aspek tenaga kerja ini yaitu soal pekerja bebas di pertanian dan pekerja keluarga tidak dibayar ya. Kurang lebih begitu. Jadi ada orang yang bekerja karena sebelumnya dia kena pandemi, yang kanan itu, dua kanan bawah itu, sebelumnya hanya 14,76 juta, tetapi pandemi memukul mereka, PHK dan lain sebagainya, lalu mereka pulang kampung atau ikut saudaranya yang jualan kaki lima. Nah, saudaranya kasihan, apalagi kalau itu ayahnya atau kakaknya, ya sudah kami ikut saja, tapi tidak dibayar, hanya dikasih makan. Oleh BPS dicatat sebagai pekerja ya, pekerja keluarga tak dibayar. Jumlahnya tidak main-main, 18,32 juta dan hanya sedikit turun di 2021. Jadi dari sisi ini pemulihan belum tampak di angka pengangguran. Ya membaik, tetapi pulih kan kita ukurannya 2019 dong, kalau mau pulih. Nah, lalu bagaimana tahun-tahun ke depan? Nah, sayang pemerintah tidak begitu terbuka menunjukkan proyeksinya. Yang ada proyeksinya IMF. Nah, sama berdasarkan proyeksi IMF sampai tahun 2025 kita baru hampir sama dengan 2019. 5,28, itu 2025 5,30, masih lebih tinggi sedikit kan. 2026 baru pulih. Kebayang tidak bahwa berdasarkan proyeksi ini masih panjang lagi cerita terkait pengangguran ini. Dan urusan pengangguran ceritanya berlarut kepada daya beli dan seterusnya. Itu kriteria kedua, indikator kedua. Indikator ketiga adalah terkait dengan kemiskinan. Nah, di kemiskinan ini sama, pengalamannya agak mirip dengan ketenaga kerjaan, meskipun bisa sedikit diobati dengan program perlindungan sosial, ya maksudnya bisa diperbaiki
bisa dikurangi dampak buruknya, tetapi hasilnya juga tidak bisa penuh. Karena apa ya? Karena memang kekuatan fiskal pemerintah juga terbatas. Apa yang kita lihat dari grafik ini? Ya sudah jelas naik, sudah mulai turun betul, tetapi turunnya belum signifikan di Maret 2021. Dan ingat pengalaman masa lalu, naiknya itu drastis, turunnya perlahan. Nah, yang kanan, nah sayangnya BPS tidak melaporkan data 2020. Dugaan banyak orang, termasuk saya, itu sebetulnya masalah besar dari pandemi terhadap kemiskinan bukanlah menjadi miskin, tetapi menjadi hampir miskin dan rentan miskin. Termasuk saya, Mas Hidayat. Jadi nggak bisa jadi narasumber fisik lagi kan. Jadi mendekati garis saya, meskipun tidak miskin. Kira-kira begitu, itu banyak. Jumlahnya berapa? Tahun 2019, 92 juta. 2020 tidak ada informasi dugaan saya kalau saya belum sempat ini tadi, kalau nanti bisa dapat kawan yang punya data mentah Susenas bisa diolah. Saya khawatir itu di kisaran 100 juta. Dengan orang miskinnya ya, berarti dia sekitar 73 juta. Berarti kalau benar 100 juta, kalau kita ketemu 10 orang, 3 orangnya pasti miskin. Nah, kurang lebih ini menurut saya harus diperhitungkan bahwa ini salah satu indikasi pemulihan ekonomi. Jangan cuma pertumbuhan PDB. Yang naik Infocom, jasa kesehatan, nanti tambah konstruksi sedikit atau apa. Yang ini bagaimana? Yang ini terkaitnya adalah pertanian, industri pengolahan, perdagangan, sudah pasti karena mereka bergerombol di sana kerjanya. Nah, lalu ciri lain lagi, ciri keempat, indikator keempat, ya bagaimana dengan bank? Apakah sudah terjadi penyaluran kredit yang pulih gitu? Ya jawabannya belum. Membaik tapi tidak pulih. Membaiknya itu dari bulan sebelumnya. Hingga Juli, Agustus tadi kurang dari 1% pertumbuhan kredit. Sampai Juni masih kontraksi. Kalau digambar, bank ini memang prosiklikal kalau situasinya. Jadi kita bisa bolak-balik, bisa mengatakan perekonomian masih belum pulih karena bank tidak memberi penyaluran kredit yang kuat ke sektor real. Tapi dibaca terbalik bisa. Bank tidak memberikan penyaluran kredit karena dia memperhitungkan risiko yang tinggi. Artinya pihak perbankan menganggap ekonomi belum sepenuhnya pulih. Kalau pulih, yang kuning itu 68%. Itu kan kredit. Nah, nggak mungkin. Masih dia meningkatkan di yang abu-abu 17,74% di Juni 2021, yaitu surat berharga. 90% dari surat berharga itu adalah surat berharga negara, SBN. Nah, termasuk juga yang biru, dia tetap naruh uang di Bank Indonesia. Kalau mau digambar lebih jelas, itu di slide berikut, LDR ya, loan to deposit ratio. Jadi bank begitu hati-hatinya, dan itu dalam laporannya OJK, dalam laporannya Bank Indonesia, industri perbankan aman. Betul sekali, orang karnya saja 25%, artinya kecukupan modal 25%, saya kira termasuk yang tertinggi di dunia. Aturan 8%, dia 25%. Tetapi dibaca terbalik, ya banknya aman, tetapi bank tidak melaksanakan atau belum bisa melaksanakan optimal amanat undang-undang perbankan, bahwa harusnya perbankan itu adalah lembaga intermediasi yang memberikan dukungan kepada pendanaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu tidak dia lakukan. Ya ajarlah, dia bisnis kok. Nah, itu lihat LDR-nya. Bulan September itu bukannya naik LDR loh, tapi turun. Nah, itu saya kasih bulanan juga buat nanti boleh dibagi Pak Nur Hidayat. Kita nggak boleh pelit-pelit soal informasi biar pada rame tahu. Nah, lalu kita melihat sisi lain lagi dari kredit ini, dari uang. Karena kan kredit itu sebetulnya kan darah bagi perekonomian. Ya, saya ulangi lagi, tidak mungkin perekonomian pulih tanpa kredit yang tumbuh cukup signifikan. Dibalik lagi, bank pastilah kalau tidak memberikan kredit atau pertumbuhan kredit yang signifikan, itu dia masih menilai situasi belum aman, belum cukup pulih. Nah, ketika mereka naruh di surat berharga, ada data ini jadinya. Bank, lalu Bank Indonesia dengan ya terlepas dari tidak ada pilihan atau pilihan kurang, saya hanya menyampaikan fakta saja bahwa akhirnya Bank dan Bank Indonesia berdua itu hampir separuh dari SBN domestik, SBN rupiah dipegang mereka berdua. Apa yang masalah di sini? Itu sampai November loh masih naik. November itu tanggal 19 itu, 19 November. Baru banget kan? Baru beberapa hari yang lalu data ini. Nah, coba apa yang terbayang di sini? Bagaimana kalau ekonomi pulih? Itu bank kan harus
menambah liquidnya yang sangat liquid. SBN itu liquid ya, tetapi dia butuh duit untuk kredit. Nah, dia kan harus mencairkan SBN-nya yang 5 tahun, 10 tahun. Pilihannya dua. Dia jual di pasar. Nah, pasarnya selama ini dia juga dengan Bank Indonesia. Karena asing nanti wait and see. Sementara asuransi dan pensiun udah maksimal. Individu yang didorong-dorong, emangnya berapa banyak duit individu yang juga harus membagi dengan deposito dan sebagainya. Nggak bisa menurut saya. Ini salah satu kerentanan. Aman tapi rentan. Ya aman buat bank, aman buat perekonomian. Pemerintah masih dapat. Tapi kalau berlanjut, apa kira-kira yang terjadi? Ya pemulihan akan tersendat oleh karena ini. Ini nanti bisa dikaitkan dengan inflasi. Ini dalam situasi kuantitatif easing loh. Dalam situasi negara-negara maju belum mengetatkan. Kalau mereka mengetatkan, apa? Makanya saya lihat Kementerian Keuangan sudah antisipasi itu dengan tidak jadi rencananya penerbitan SBN itu mencapai 1.500, kelihatannya hanya akan 1.100. Nah, itu kan sudah tindakan bijak itu. Tapi ada juga aspek tidak bijaknya menurut saya yang dipakai lalu SAL. Loh, kok SAL yang dipakai untuk nopang BUMN? Kenapa SAL nggak dulu dipakai untuk karena apa itu namanya lockdown itu misal? Tapi itu udah lewat, terserah pemerintah lah. Saya udah sampai begitu nih ngomongnya nggak enak ya. Tapi ya ini faktanya begini soalnya. Nah, itu aspek kredit. Bagaimana dengan aspek penjualan real? Ya, ada perbaikan, betul sekali. Di beberapa bulan terakhir, perbaikan. Nah, yang data baru sampai September ini dari survei Bank Indonesia ya. Yang Oktober masih perkiraan dia. Tetapi apapun, ambil saja Oktober dianggap membaik 193,5. Itu masih dugaan yang real 189,5. Kalau kita kaitkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi kan jauh. Dan secara normal, indeks penjualan real itu naik dari tahun, kalau dari bulan ke bulan fluktuasi, tapi kalau tahunan, ujung tahun ke ujung tahun dia naik. Artinya belum pulih, belum sampai 200, apalagi 235. Jadi penjualan real eceran ya, penjualan eceran ini surveinya, itu belum, sedikit membaik. Nah, saya lebih ekstrim, ada satu bagian sub, jadi ada 7 kelompok penjualan eceran, salah satu kelompok ada subnya. Dan karena penting oleh Bank Indonesia disajikan, yaitu sandang. Sederhananya sandang ini kan benar-benar terkait daya beli. Orang bisa merupakan pilihan kesekian untuk beli sandang kan. Kalau nggak punya duit kan nggak belilah. Apa yang terjadi? Indeks penjualan real indeks sandang itu hanya 57 pada September 2021. Apa artinya? Ini kan tahun dasarnya Januari 2010 sama dengan 100. Penjualan real sandang itu hanya 57% dibandingkan 2010. Mau bicara apa kita? Tentang bahwa kondisi ini serius. Nah, bahkan pada tahun-tahun 2019 sebelum pandemi kan jelas lebih tinggi dari 2010, 240, 188. Kalau benar-benar pemulihan sudah kuat, ini akan kembali ke angka 200-an. Kurang lebih begitu ya indikasinya. Ya, jauh. Lalu berikutnya lagi indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia. Saya nggak punya perkiraan ya, saya pokoknya nyajikan yang dari otoritas saja. Betul ini, Oktober ini tiba-tiba IKK naik jadi 113,4 ya, jadi optimis tiba-tiba. Sementara sebelumnya kan sampai di bawah optimis itu. Tetapi jangan lupa ya, dari pengalaman beberapa bulan terakhir ini fluktuasinya luar biasa. Dari Juni yang optimis ke Agustus itu lompatannya jauh sekali. 107,4 jadi 77,3. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang fluktuasi tapi terukur ketika masa normal ya. Dan satu lagi, IKK itu terdiri dari 2. Indeks keyakinan terhadap kondisi terkini dan ekspektasi. Ini yang menopang adalah ekspektasi. Jadi orang Indonesia itu memang banyak imannya, jadi berharapnya tinggi. Tapi nanti gampang jatuh lagi kalau harapannya tidak terpenuhi. Kurang lebih begitu dari dan jangan lupa indeks keyakinan konsumen ini respondennya kelas menengah, Pak. Nggak ada orang miskinnya. Karena metodenya Bank Indonesia untuk survei konsumen hanya terkait dengan kelas menengah by phone. Dan dia ada blok-bloknya. Ini sudah 20 tahun dilakukan survei ini. Kalau nggak percaya ini ya bagaimana lagi kita? Nah, kemudian bagian dari IKK itu ada yang namanya soal lapangan kerja. Yang biru menunjukkan keyakinan konsumen itu terhadap ketersediaan lapangan kerja sekarang. Jadi kalau ditanya
menurut Anda sekarang lebih baik nggak dari 6 bulan yang lalu? Jumlah yang menjawab lebih baik dan yang lebih buruk di balance scorecard ya. Nanti dapat indeks. Kalau di bawah 100 itu ya berarti pesimis. Nah, maka sampai bulan Oktober tadi semua responden itu seluruhnya mayoritas itu mengatakan kondisi ketersediaan lapangan kerja lebih buruk dari 6 bulan yang lalu. Nah, kita bisa ngait nih 6 bulan yang lalu masih pandemi, 6 bulan yang lalu. Nah, udahlah. Cara membacanya agak sedikit unik, tapi intinya jauh ya. Tetapi ini konsumen menarik, kelihatannya gaung narasi pemerintah berhasil ya, ekonomi akan pulih dan seterusnya itu. Tetapi ya kita lihat nanti sudah 133,4, tetapi sempat mengalami 91 2 bulan berturut-turut. Sebelumnya indeks ekspektasi berarti apakah Anda yakin 6 bulan yang akan datang ada pekerjaan? Nah, kalau dia jawab iya, optimis. Nah, dibandingkan dengan yang menjawab pesimis, itu kita sudah pernah mencapai level pesimis. Sepanjang sejarah baru Juli Agustus itu. Nah, lalu kemudian indikator yang terakhir untuk pemulihan yang saya pakai maksudnya, tentu ada indikator lainnya, adalah terkait dengan eksternal. Ini benar sekali bahwa ini satu-satunya yang tidak terdampak secara angka ya di masa pandemi. Yang lain-lain memburuk, current account kita itu defisitnya berkurang tahun 2020 itu. Membaiklah. Tetapi nanti dulu, itu ada faktor-faktornya. Dan mari kita lihat apa kata IMF di tahun-tahun mendatang. Kembali lagi batang biru itu defisitnya membesar. Nah, kurang lebihnya ini ada berarti perekonomian kita. Ini sangat bergantung pada eksternal. Dan jangan lupa tadi ada soal inflasi tadi di sini tuh masuknya transmisinya di sini. Karena menurut IMF kita masih akan defisit lagi, kembali ke defisit semula. Nah, lalu aspek eksternal juga. Kita memang membutuhkan modal asing, baik itu foreign direct investment, langsung, portofolio kah, atau investasi lainnya. Tetapi kita harus bayar. Karena nggak ada orang yang mau utangnya atau investasi jika tidak menjanjikan keuntungan. Ya, masuklah mereka, kita bayar. Bayar akumulasi ya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Ini yang terjadi. Karena kita menerima utang, menerima investasi dari tahun ke tahun, maka dapatlah yang hijau itu total dari tiga-tiganya itu. Ketika pandemi, itu kita turun memang dari bayar 39 miliar menjadi 32,5 miliar. Turun. Tetapi kan tetap 32,6 miliar. Dan ketika mulai pulih ini, sampai triwulan 3, 26,9. Jadi kemungkinan nanti ke angka 35 ya, masih 1 triwulan lagi. Kita bayar. Ya nggak ada pilihan, orang sudah di sini, modalnya sudah di sini, investasi portofolionya sudah di sini, pabriknya. Nah, maka menarik. Nah, kalau grafik berikut saya olah dan agak spekulatif, mungkin tidak lazim ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kritik juga boleh lah. Ini hipotesis saya saja. Berarti saya boleh dong. Tadi grafik yang atas tadi saya sebut membayar, yang orange itu sama dengan yang di atas tadi. Nah, yang hijau itu saya turunkan jadi orange. Lalu yang biru saya dapat dari masuknya modal asing, apakah berupa foreign direct investment, apakah berupa portofolio, ataukah berupa investasi lainnya. Di mana dapatnya? Di neraca pembayaran Indonesia, bagian transaksi finansial. Saya jumlahkan. Kan berarti hari ini orang investasi dan ngutangi kita sekian, tapi tahun ini kebetulan kita juga membayar balas jasa. Tentu bukan atas yang baru masuk, atas akumulasi sebelumnya. Maka terkejut kita bahwa sebenarnya kita tidak betul-betul neto menerima tiap tahun loh. Ada tahun-tahun yang kita sebenarnya lebih banyak keluar duit itu dibandingkan ke dalam. Nah, salah satunya pandemi tadi. Jadi ketika tadi turun menjadi 32,5, kebetulan sekali modal asing yang masuk hanya 26. Akibatnya kita defisit 7,78 miliar. Apa artinya? Kebayang tidak bahwa kalau ada arus modal asing keluar, nggak usah sudden reversal, keluar perlahan-lahan saja, maka dampaknya sangat buruk. Kita tidak punya daya tahan karena memang defisit current account kita besar, kemudian transaksi finansial kita sangat bergantung pada kondisi. Kurang lebih begitu ya, itu bagian pemulihan. Maka saya ingin menyimpulkan untuk pemulihan, sebelum ada isu inflasi pun, kita baru pulih gejala pulih kalau saya boleh mengatakan. Jadi ibaratnya ini saya kebetulan kurang sehat ini, tapi pagi tadi sudah bisa bangun, bisa minum-minum, berdiri, dan ini masih bersin, tapi bisa orasi sudah. Tetapi sebetulnya saya belum benar-benar pulih, karena ya
saya masih batuk pilek sebenarnya. Kira-kira gitu loh. Nah, saya berpandangan begitu. Ya kalau pemerintah harus optimis wajar lah ya. Nah, lalu bagaimana dengan inflasi? Nah, kita jadi pertanyaannya adalah bagaimana kemungkinan transmisinya ke Indonesia? Sejauh ini yang banyak diduga adalah kebijakan uang ketat atau sekurangnya tapering off di Amerika. Jadi tapering off itu adalah kebijakan tidak lagi melakukan kuantitatif easing, kira-kira gitu ya. Banyak yang tidak ekonom kurang paham kadang bahwa dia tidak menarik duit, cuma menyetop. Biasanya hambur-hamburkan duit, sekarang di stop. Itu namanya tapering off. Itu saja udah buat kita gemeteran kan. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan bersamaan banyak negara? Maka ancamannya suku bunga tinggi. Lalu kita menjadi tidak menarik. Lalu mereka pulang kandang. Kondisinya seperti di atas tadi. Saya ingin mengingatkan saja, pada saat mereka QE, kita nggak dapat keuntungan kan sebenarnya. Keuntungan kita cuma tidak ada sudden reversal. Karena dia mau pergi kemana, orang di sana juga QE. Ya kan? Tetapi kita tidak dapat jatah QE. Beda dengan tahun-tahun lampau 2008. Sehingga ketika tapering off, isu 2009 kita agak terdampak. Kalau kita bicara baiknya, kita sebenarnya nggak apa-apa karena kita nggak dapat. Cuma melihat kondisi transaksi berjalan dan transaksi finansial kita yang pas-pasan lah, belum sakit tapi pas-pasan. Kalau ada capital outflow, tidak usah besar-besar lah. 20 miliar neto setahun ya, saya kira rupiah akan tergelincir. Kita tidak bicara lagi soal 15.000, kita bicara 20.000 menurut saya. Nah, kurang lebih begitu ya. Bagaimana skenario-nya? Yang kedua, inflasi ini bukan hal yang mudah ya untuk dianalisis, terutama kasus Indonesia, karena anatominya agak kompleks. Ini saya coba menggambarkan saja kompleksitas angka inflasi di Indonesia. Jadi BPS tidak bohong, dia pakai data, tetapi kita harus paham anatominya. Kemudian kita hubungkan dengan cerita di atas tadi, mungkin nggak terjadi komplikasi. Nah, ini skenario buruk ya, saya bilang mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, gini aja. Inflasi itu kan ada 3 atau mestinya. Saya kira bapak-bapak narasumber yang lain lebih jago dari saya soal ini. Saya masih baca pengantar, Pak Didin sudah ngajar kuliah itu, jadi nggak apa-apa lah ya, biar Prof Didin. Nah, inilah jadi narasumber beda usia itu begitu. Saya jelasin ini yang dengar profesor saya misalnya kan repot juga. Tapi penyegaran lah. Jadi kalau profesornya manggut-manggut, ilmu saya berarti berhasil. Benar berarti kan. Jadi ada sisi supply, profesor kok. Cost plus inflation, lalu sisi permintaan, ya, lalu ekspektasi inflasi. Nah, berarti yang dorongan biaya ini mungkin terjadi di kita, ya toh, ketika ada beberapa impor kita yang mendorong kepada inflasi, karena tadi di sana inflasi kan bisa itu. Nah, sedangkan permintaan ini untuk kasus Indonesia hingga kini tidak terjadi kan. Tetapi ke depan apakah tidak terjadi? Bisa saja. Nah, lalu yang ketiga, nah ini yang berat, ekspektasi terutama ekspektasi orang-orang pengusaha perusahaan-perusahaan besar, orang-orang punya duit dan seterusnya lah ya. Nah, mari kita lihat gambar dari Bank Indonesia. Saya pakai Bank Indonesia saja. Bank Indonesia menggambarkan inflasi seperti ini, lalu dia mencoba melakukan kebijakan. Saya kira ada dasar pikirannya oleh Bank Indonesia. Ini persis seperti kalimat-kalimat di atas digambar. Maka kalau kita baca ini, sebetulnya Bank Indonesia mempengaruhi inflasi dengan cara tidak langsung, lebih tidak langsung. Dia terkait dengan besaran moneter, jumlah uang beredar, lalu kemudian mengelola ekspektasi. Kurang lebih begitu. Nah, lalu masing-masing itu ada jalurnya. Ya, oke, ini nggak saya jelaskan, nanti diketawain sama guru-guru saya di sini. Tetapi lalu dengan cara seperti itu, mari kita lihat inflasinya bagaimana. Nah, gambarnya begini. Memang inflasi tahun-tahun terakhir ini luar biasa rendah ya. Itu 1,66 sampai Oktober ini. Paling nanti 2,5. 2020 1,68. 2019 2,72. Yang biru itu ya, inflasi umum. Tetapi jangan lupa, saya ingin mengingatkan, inflasi bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, itu selalu lebih tinggi daripada inflasi umum. Dan 2 hal ini adalah yang real dihadapi masyarakat kebanyakan. Ini ingatan kita. Karena inflasi kan keranjang produk. Sayangnya mulai 2020 tidak ada lagi data bahan makanan karena dia ada perubahan kategori. Nah, sehingga yang ada tinggal abu-abu. Masih lebih tinggi. Jadi ini saya ingin ingatkan, inflasi rendah
itu tetap harus ditelusuri komponennya. Itu yang lebih real di masyarakat itu apa. Nah, lalu yang kedua juga, banyak yang orang, kalau ekonom tahu lah ya, yang netizen itu sering ribut. Inflasi katanya rendah tapi harga-harga naik misalnya. Loh, inflasi itu kan tingkat kenaikan. Kalau dia 2% ya tetap aja harga barangnya naik kan. Kalau turun deflasi namanya. Karena itu kita harus juga melihat indeksnya, realnya tetap naik. Ditambah dengan keranjang tadi. Maka ancaman terhadap inflasi yang sudah terkendali 5-6 tahun ini tetap ada. Itu yang saya ingin tegaskan ya, tetap ada. Nah, yang berikut saya ingin sampaikan yang makanan, minuman, nah, tembakau, karena tadi bahan makanan, kesehatan. Dua-duanya indeks harga, ini indeks ya, bukan inflasinya. Lihat, jauh lebih tinggi daripada yang abu-abu. Dan kebetulan dua komponen pengeluaran ini, kelompok-kelompok pengeluaran dua inilah yang paling real sedang dihadapi oleh masyarakat kan. Nah, satu lagi, inflasi itu dibagi inti harga yang diatur pemerintah, barang yang bergejolak. Apa yang tersaji di gambar ini, yang abu-abu itu yang bergejolak, baik itu energi ataupun apa makanan, food, tapi sebagian ya, kalau energi kan ada juga yang diatur pemerintah, itu selalu lebih tinggi. Maka tadi ketika ada inflasi karena impor tadi, yang abu-abu ini yang bermasalah kan. Inti mungkin bisa dikendalikan. Nah, yang lain lagi satu untuk inflasi, kita kadang lupa ya, inflasi itu kan keranjangnya 700 barang, masing-masing kota ada yang 250, 300 sesuai kotanya. Nah, kemudian ada yang disebut garis kemiskinan, kalau kita ingat kan, itu ada komoditas yang dihadapi orang miskin, dia punya inflasi juga. Mari kita lihat di slide berikut. Kan kita bisa menganggap garis kemiskinan itu adalah inflasi yang dihadapi penduduk miskin. Apa yang terjadi? Penduduk miskin menghadapi tingkat inflasi yang lebih tinggi daripada inflasi umum. Mau pakai garis Maret, mau pakai garis September. Kalau kita bagi dua, tapi itu khusus September ya, yang kedua itu, makanan dan non-makanan, yang abu-abu kembali kan. Nah, mereka menghadapi itu, orang miskin. Maka inflasi rendah itu tidak sepenuhnya, ya tetaplah menurut saya memang itu prestasi ya dari otoritas. Tetapi anatomi ini menunjukkan kita masih bermasalah dengan inflasi, harus dipikirkan ulang. Nah, kesimpulan sekarang, kalau saya dibiarin kelamaan nanti Mas Nur. Itu satu, pemulihan ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi menurut saya belum terjadi secara berarti hingga saat ini. Gejala pemulihan ada. Jadi saya memuji bahwa ya tadi, ibarat saya tadi batuk pilek, saya sudah mulai bisa bangun, bisa makan sendiri, sebelumnya disuapi istri saya misalnya. Tetapi saya belum sembuh dari batuk pilek saya. Dan proyeksi ke depan dari dua pihak yang saya pakai tadi. Satu IMF, dua pemerintah sendiri loh, bukan orang lain. Mereka narasinya optimis, angkanya enggak. Gitu menurut saya. Silakan nanti peserta menyimak. Lalu inflasi tinggi di banyak negara maju itu kemungkinan memang akan menghambat, sedikit menghambat, terutama tadi soal inflasi impor maupun kemungkinan uang tetap. Tapi andai itu tidak ada pun, kita masih yang pertama tadi loh. Nah, yang ketiga, ketika ada QE, kita sebetulnya tidak banyak dapat keuntungan. Dibuktikan oleh kepemilikan SBN asing itu justru turun selama pandemi. Berarti kan nggak ada duit masuk beli SBN. Dan kalau kita lihat net buy di pasar saham juga tidak signifikan, ya gitu-gitu aja, wait and see lah. Nah, hanya memang harus diakui karena ada QE itu kita tidak ada capital outflow kan. Selama ini 1,5 tahun. Tapi bagaimana nanti jadi masalah serius kan? Wajarlah kalau Bu Sri Mulyani udah mulai teriak, ini bahaya kan? Menteri Keuangan sudah khawatir, apalagi pengamat yang memang dasarnya khawatiran kan? Saya khawatiran karena maksudnya baik ya. Nah, tadi saya sudah uraikan, inflasi rendah itu harus dicermati. Ada banyak aspek. Kalau otoritas ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan angka agregat, karena dia bertanggung jawab atas penduduk miskin, dia bertanggung jawab atas seluruh rakyat Indonesia, tetap harus. Dan itu tidak mungkin Bank Indonesia. Mengapa? Karena ternyata ada fenomena ketika jumlah uang beredar luas M2 begitu pesat naik, inflasi tidak terjadi. Juga tidak PDB juga tidak naik. Itu kan berbeda dengan pola normal. Karena dia begitu berarti duitnya tidak mengalir ke sektor real. Dia di langit-langit saja, tidak turun ke bumi. Lalu kalau tiba-tiba diobat, ya udah diturunkan saja, pas mau nurunin,
kondisi inflasi di luar negeri begitu, bisa tabrakan kan. Jadi itulah mau tidak mau kita harus memeriksa semua. Tidak bisa juga diturunkan tiba-tiba. Ada yang ngajukan kan cetak uang aja banyak-banyak ini ya proyek katanya. Ya pemerintah juga narasinya kan dia jual SBN untuk proyek, bukan nggak untuk proyek. Nah, salahnya proyek seperti apa? Nah, maka saya kira saya sekali lagi mengajak kita semua lebih hati-hati bahwa ini ekonomi Indonesia mencapai titik transisional yang sangat sulit. Di satu sisi kita mengalami gejala-gejala perbaikan. Nanti kalau kita tidak hati-hati, misalnya saya gula darah, saya ambil contoh juga, kebetulan saya gula darah, waduh darah saya turun, terus mulai lagi saya minum kopi pakai gula dan sebagainya, ambruk tiba-tiba kan. Iya. Nah, karena itu saya khawatir akan ada krisis dan itu bisa disebut stagflasi. Tapi untuk kasus Indonesia jangan pakai ukuran yang wajar. Ukuran umum itu kan stagflasi itu kontraksi plus inflasi. Indonesia nggak bisa dong, karena Indonesia itu kok nggak ngapa-ngapain aja, petani itu nanam kok. Jadi batas kita itu sebenarnya 4%. Kalau di bawah 4% itu sebetulnya kita kontraksi dalam konteks pengelolaan otoritas. Maka kalau sampai di bawah 4%, lalu inflasi kemudian ke arah 5 apalagi lebih, itu bisa saya sebut stagflasi. Dan itu saya khawatir, itu bukan 2020 ya, 2022. Saya curiga di semester 2022, semester 2 dan tahun 2023, kita akan mengalami stagflasi tanda petik ya, bukan kontraksi tapi. Maka pemulihan grafik di depan tadi bukan P, tetapi bisa W, Mas Ahmad Nur Hidayat. Ya. Pandemi tidak ada. Begitu ya. Mudah-mudahan jangan disikapi sebagai berita buruk ya, tapi menganjurkan agar otoritas ekonomi lebih waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.